Pria ini bernama Matt Weston dan pacarnya yang bernama Anna. Mereka saat itu sedang makan siang di sebuah restoran. Namun ternyata Anna tidak mengetahui kalau Weston adalah seorang agen rahasia. Di sisi lain, mantan agen rahasia yang bernama Tobin sedang menghampiri seseorang yang bernama Alec di sebuah restoran untuk mengambil barang yang berisi file. Alec menjelaskan kepada Tobin kalau file itu sangat diincar dan akan menjadi ancaman bagi dirinya. Setelah itu, Tobin segera pergi dari sana. Tapi dia tidak menyadari kalau dari atas gedung ada seseorang yang sedang membidiknya. Namun ternyata pria yang ditembak barusan bukanlah Tobin. Di sisi lain, Tobin berusaha melarikan diri dari kejaran para pembunuh. Let's go. I swear on my life, Tobin, I had absolutely... Namun Tobin yang tidak tahu mau kemana, akhirnya menyerahkan dirinya ke kedutaan Amerika Serikat supaya bisa terhindar dari kejaran tersebut. Di markas agen rahasia Inggris, seorang wanita yang bernama Ling. Ternyata Ling dulu pernah satu divisi dengan Tobin. Saat itu mereka sedang membicarakan Tobin yang tiba-tiba menyerahkan dirinya. Padahal Tobin adalah seorang buronan dunia. Dari kasus Tobin itu, mereka memutuskan untuk membawa Tobin ke safe house. Di sisi lain, Weston mendapatkan telepon dari hotel yang menerima reservasi untuk menginap. Maksud dari telepon itu adalah kode rahasia dari markas pusat. Mengetahui hal itu, Weston lalu menelpon pacarnya. Weston mengatakan kalau temannya memberi tugas untuk segera diselesaikan. Setelah itu, Weston kedatangan tamu yang dikirim oleh Ling. Tobin terus-menerus diberikan pertanyaan yang menyudutkannya. Tobin dituduh sebagai seorang yang menjual informasi kepada musuh dan menjadi pengkhianat negara. Tapi Tobin tetap tidak mau mengatakan apa-apa. Sampai akhirnya Tobin disiksa. Di saat mereka sedang menginterogasi Tobin, tiba-tiba alarm peringatan menyala, yang menandakan kalau ada seseorang yang berhasil masuk ke dalam safe house. Let's go, boys! Go, go! Take these. Go watch him. Weston yang menjaga Tobin sendirian dengan perasaan panik dan bingung memutuskan untuk kabur bersama Tobin. Get in the trunk. Weston lalu segera menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan, namun sayangnya bantuan tidak bisa segera datang. Lalu markas pusat menyuruh Weston untuk membawa Tobin sejauh mungkin. Weston lalu membawa Tobin ke sebuah tempat. Di situ, Weston menghubungi Anna dan memintanya untuk pergi dari apartemennya, tanpa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Weston segera menghubungi markas. Di sana, David Barlow mengatakan
Kalau bantuan belum bisa datang sampai 12 jam ke depan, dia diperintahkan untuk membawa Tobin ke safe house yang berada di luar kota. Dan David memberitahu Weston untuk mengambil tas yang berisikan kunci dan GPS di sebuah loker stadion. Saat keluar dari stadion, Tobin menggunakan kesempatan itu dengan berteriak meminta bantuan kepada penjaga yang ada di sana. Mereka berdua akhirnya ditahan dan dibawa ke tempat yang berbeda ruangan dengan Tobin. Belum lama setelah kejadian itu, dari CCTV, Tobin sudah terlihat berganti seragam polisi. Saat berhasil kabur, Weston mengejar Tobin dan menembaknya saat itu juga. Namun sayang, yang Weston tembak bukanlah Tobin. Tobin berhasil mengelabui Weston. You're responsible for yourself. Get on your knees. You only kill professionals. Karena Weston yang menembaki seorang polisi, dia diberitakan di mana-mana dan Weston dicap sebagai buronan. Setelah kejadian itu, Weston menghubungi markas pusat untuk memberitahu kalau Tobin telah melarikan diri. Harlan kemudian mengatakan kepada Weston kalau tugasnya sudah selesai dan akan diambil alih oleh mereka. Setelah itu, Weston kembali menemui pacarnya. Di momen itu, mau tidak mau, Weston harus mengakui siapa sebenarnya dia. Dia mengaku kalau dia adalah agen rahasia yang bekerja untuk pemerintah. I need you to leave. Take this. Saat Weston akan pulang, dia melihat jadwal keberangkatan yang bertuliskan Langa. Dia kemudian teringat sesuatu, kalau Langa merupakan daerah yang ingin Tobin tuju saat mereka sedang bersama di dalam mobil. Akhirnya Weston pun langsung mencari informasi tentang daftar kriminal yang berada di Langa. Dia akhirnya menemukan satu nama, yaitu Carlos Villar. Dia adalah pria yang memalsukan segala identitas dan juga dokumen. Dan benar saja, saat itu Tobin datang menemui Carlos dan memintanya untuk dibuatkan identitas baru. Ternyata tanpa sepengetahuan Tobin, Weston juga tiba pada waktu yang bersamaan. Saat Tobin sedang membicarakan tentang file itu, tiba-tiba Carlos ditembak oleh seorang pembunuh bayaran. Go! Get the car! Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah gedung. Tidak lama setelah itu, pembunuh bayaran itu kembali menemukan mereka berdua. Saat itu, Weston kemudian menanyakan kepada pembunuh bayaran itu siapa yang telah mengutus mereka. Pembunuh bayaran itu mengatakan kalau dia disuruh oleh seorang yang bernama Vargas dari markas pusat. Keesokan harinya, David dan Link tiba. Sementara Weston dan Tobin beristirahat sambil membersihkan luka masing-masing. Di momen itu, Weston masih saja bersikeras untuk membawa Tobin ke markas pusat. Padahal dia sudah tahu kalau markas pusat telah melakukan cara yang kotor. Mereka kemudian pergi menuju safe house. Sesampainya di sana, mereka bertemu penjaga safe house yang bernama Miller.
Sementara itu, David dan Lee yang sudah memeriksa TKP masing-masing, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk bertemu di suatu tempat. Di saat Weston sedang membuat kopi, tiba-tiba saja Miller menyerangnya. Weston kemudian menghampiri Tobin dan menanyakan, kenapa waktu itu Tobin menyerahkan diri. Tobin kemudian menunjukkan file yang dulu diberikan oleh Alec. Tobin menjelaskan, kalau file itu berisikan daftar nama orang-orang kotor yang harus disebarkan. Karena itulah dia diincar dan menjadi buronan dunia. Namun, Tobin justru mengambil kembali file itu dan pergi seorang diri. Saat setelah Weston kembali tersadar, David sudah ada di hadapannya dan mengatakan, kalau Weston akan menjadi kepala dari para agen. David mengatakan hal itu supaya dia bisa mendapatkan file tersebut. Dia juga mengatakan kalau Tobin sudah pergi dan membunuh Link dan Miller. Di momen itu, Weston yang sudah tahu kalau ada nama David di dalam file itu, dan dalang di balik pembunuhan bayaran itu adalah David, dia kemudian tidak mau memberitahukan di mana keberadaan file itu. Setelah semua tewas, Tobin menghampiri Weston untuk mengajaknya pergi. We got him. Tobin yang keadaannya saat ini sedang kritis, lalu menyerahkan file itu kepada Weston. Tobin mempercayai Weston kalau dia bisa mengungkap semua kebusukan organisasi pemerintah. You're a good boy, Matthew. You promise me. Setelah itu, Weston menemui Harlan. Dan saat itu, Harlan menjelaskan tentang file itu. Harlan juga menawarkan kepada Weston jabatan yang tinggi kalau dia mau memberitahu di mana keberadaan file itu. Namun, Weston mengatakan kalau dia tidak mengetahui di mana keberadaan file itu sama sekali. Saat Weston akan pergi, sambil membuka handphonenya, dia mengirim sesuatu ke media televisi. Dalam siaran itu pun mengungkap fakta kalau seseorang tanpa nama baru saja mengirim sebuah data file, di mana isi file itu membongkar rahasia kebusukan organisasi pemerintah. Akhirnya, Harlan yang sebagai pemimpin organisasi itu dibawa untuk diinterogasi. Di akhir film, setelah kejadian itu, terlihat Weston sedang berada di sebuah kafe untuk bertemu dengan pacarnya dari kejauhan. Hal ini dia lakukan supaya tidak terjadi sesuatu yang membahayakan pacarnya itu.